Halo adik-adik semua, welcome. Kembali lagi sama aku Hani. Nah, di video ini aku mau ngejelasin tentang bangun ruang, khususnya 3 materi ini nih. Yaitu yang pertama ada volume, kubus, dan balok. Lalu menghitung volume kubus dan balok dengan kubus satuan. Dan yang terakhir kita bakal nyari apa itu akar pangkat 3. Yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, yang pertama kita bakal nyari volume kubus dan balok. Di antara dua ini nih, mana yang kubus, mana yang balok. Nah, ternyata adik-adik, kalau yang sebelah sini itu namanya kubus, dan yang ini namanya balok. Mengapa demikian? Karena kubus tuh selalu memiliki sisi yang sama. Jadi sisi memanjang, sisi samping, sisi ke belakang, dan sisi ke atas itu pasti sama ukurannya. Kalau misalnya 10 cm, ya yang di sini 10 cm, yang di sini juga 10 cm. Nah, kamu gak usah khawatir nih kalau misalnya yang ditaruhnya di sini ini 10 cm, terus yang di sini 10 cm, terus di sini 10 cm. Nah, ini kamu gak usah khawatir. Kenapa? Karena kalau dikubus pasti ini panjang ke samping dan panjang ke bawah atau panjang ke atas itu sama. Dan rumusnya adalah kalau misalnya mau cari volumenya, yaitu volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau bisa kamu langsung aja sisi pangkat 3. Jadi kalau misalnya di sini itu kan 10 cm ya. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 3. 10 cm pangkat 3 yaitu 0 ya, ada 3, 1000 cm kubik. Nah, bagaimana dengan balok? Nah, kalau balok ini caranya adalah dia kan sisi ke samping atau biasa disebut dengan panjang, sisi ke belakang atau menyamping yang bisa disebut dengan lebar, dan sisi ke atas atau ke bawah yang bisa disebut dengan tinggi. Nah, kalau ini caranya adalah volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, terus aku bilang ini, kamu jangan khawatir kalau misalnya angkanya tidak ditaruh di depan, tapi ditaruh di belakang atau ditaruh di atas. Karena sisi yang ini, yang depan, sini, belakang, atas, ini nih, disebut dengan panjang. Jadi kalau mau taruh di mana aja, kalau misalnya dia masih di sini itu 2, 3, 4, dia disebut dengan panjang. Terus kalau misalnya dia ada di samping, sini, dan sini, itu pasti disebut dengan lebar. Nah, jadi kalau misalnya kita lebar di mana aja, kamu gak usah bingung, karena di sini juga lebar namanya. Yang merah nih, nah, yang pokoknya memanjang nih, yang ke atas, itu disebut dengan tinggi. Jadi, gak usah bingung kok misalnya di belakang. Bisa sentimeter, desimeter, terserah ya, terserah yang buat soal. Nah, kalau di sini aku kan udah nyediain 2 gambar nih. Kira-kira mana yang kubus, mana yang balok nih. Untuk mengidentifikasi itu, kita harus menghitung banyaknya kubus satuan di panjang, lebar, dan tinggi. Nah, yang pertama nih, gambar pertama ya. Kita lihat nih, ini kan panjang ya, ini lebar, ini tinggi, atau bisa kita lihat tingginya juga boleh di sini ya. Kita hitung ya. Untuk panjangnya dia 1, 2, 3, 4, 5. Lalu baca ada 5 kubus satuannya di panjang.
Lalu untuk ke samping atau lebar 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata sama ya, 5 juga. Terus kita lihat nih tingginya apakah sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ternyata kalau misalnya panjang lebar panjang dan tingginya itu sama, artinya dia kubus. Atau bisa kita sebut dengan ini sisi nih. Ini semua sisi. Nah, berarti ini adalah kubus. Dapat kita artikan bahwa kubus ini memiliki jumlah kubus satuan di panjang, lebar, dan tinggi sama. Yaitu contohnya ada 5. Lalu, kalau misalnya di sini kita hitung ya. Coba di panjang itu ada 1, 2, 3. Lalu ternyata di lebar ada 1, 2. Nah kalau udah beda gini kita bisa tahu kalau misalnya dia itu adalah balok. Nah walaupun kelihatan nggak kayak balok nih, tapi ternyata dia lebarnya tetap berbeda nih. Pokoknya kalau ada satu komponen yang berbeda, dia tuh udah bisa disebut dengan balok. Terus kita lihat tingginya berapa? Tingginya 1, 2, dan 3. Nah kayak gini ternyata. Terus cara nyari volumenya bagaimana nih kalau udah kayak gini? Nah, volumenya kalau kubus tadi ingat apa? Gimana volumenya? Yaitu sisi kali sisi. Berarti ini 5. Ini kan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita volume kubusnya adalah 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ini berapa? 5 pangkat 3 adalah 125. Satuannya di mana? Satuannya untuk saat ini adalah kubus satuan. Nah, kalau misalnya dia disebut dengan sentimeter di sini ya, sentimeternya. Berarti nanti juga dengan 125 cm. Itu aja. Terus kalau misalnya dengan balok di sini. Nah, balok di sini jaraknya Nah, maksudnya akar pangkat 3 itu ketika bilangan pangkat 3 berapa yang menghasilkan angka 125 nih. Nah, karena kita masih kelihatan di sini. Nah, bilangan pangkat 3 yang menghasilkan 125 adalah 5 pangkat 3. Berarti jawabannya adalah 5. Nah, bentuknya gimana sih akar pangkat 3? Bentuk akar pangkat 3 adalah seperti ini. Set. 1, 2, 5. Set. Kayak gini bentuknya. Kalau yang 125 tadi itu kan masih sedikit ya angkanya. Nah, kalau misalnya angkanya udah kayak gini gimana nih, Kak? 13.000, terus 1.000. Nah, pokoknya nih akar pangkat 3 dari bilangan 1000 sampai bilangan 1 juta pasti hasilnya ada 2 angka. Hasilnya adalah 2 angka. Terus gimana nih kalau misalnya hasilnya 2 angka? Nah, kalau hasilnya udah 2 angka nih, berarti caranya adalah kita lihat dari angka belakangnya nih. Angka belakangnya itu berapa sih? Nah, angka belakangnya adalah 4 sama 8 kan? Nah, kita cari nih
bilangan pangkat 3 mana sih antara 1 sampai 10 pangkat 3 yang belakangnya ada 4 sama ada 8 nih? Ternyata 4 pangkat 3 itu hasil belakangnya adalah 64, jadi belakangnya 4 nih. Terus juga 2 pangkat 3 hasilnya ada 8. Nah, dia kan ada 8 sama 4 nih belakangnya. Jadi kita bisa interpretasikan bahwa nanti jawaban dari ini bilangan, kan tadi kan ada 2 bilangan ya, bilangan 1000 sampai 1 juta tuh hasilnya pasti ada 2 bilangan kan. Nah, karena ini 4 sama 8, jadi bilangan keduanya pasti adalah 4 dan juga 2. 4 kenapa? Karena bilangan 4 pangkat 3 sama dengan 64, yaitu ada mengandung unsur 4 di belakangnya. Yang ini juga begini nih, 2 pangkat 3 sama dengan belakangnya hasilnya 8 nih. Ya udah begitu aja. Terus nanti untuk bilangan depannya gimana, kan ada 2 angka nih Kak. Nah, bilangan depannya nih, pertama kamu hilangin, eliminasi yang 3 angka di belakang, 1, 2, 3 nih. Sini juga nih, 1, 2, 3. Nah, tinggal tersisa 13 dan 1 nih. Kalau kayak gini, caranya adalah kita mencari bilangan pangkat 3 mana yang hasilnya sama atau tidak lebih dari 13. Ini juga hasil bilangan pangkat 3 mana yang hasilnya sama atau tidak lebih. Nah, kita coba ulang ya. Yang ini, tada. Nah, ini aku punya nih ininya. Nah, habis itu bilangan pangkat 3 mana yang hasilnya tidak lebih dari 13. Ada 1 pangkat 3 sama 2 pangkat 3 kan. Nah, ini dicari yang terdekat. Kalau misalnya ada 2 pangkat 3, kenapa harus 1 pangkat 3? Karena 2 pangkat 3, 8 sama 13 kan mendekati itu hasilnya. Nah, ya udah, berarti nanti kita ngambilnya angka depannya untuk jawabannya adalah 2. Bukan 8 ya adik-adik, bukan hasilnya, tapi bilangan mana gitu. Bilangan pangkat 3 mana yang hasilnya tidak lebih dari 13. Ini juga kayak gini. Bilangan pangkat 3 mana yang hasilnya sama atau tidak lebih dari 1 nih. Ternyata ada bilangan pangkat 3 yang sama nih hasilnya, yaitu 1 pangkat 3. Jawabannya 1. Nah, berarti jawaban untuk 1728 adalah depannya 1 nih. Nah, jadi kita bisa bilang akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Terus akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Nah, ini latihan soalnya ya. Satu, kita nyari volume air kan. Nah, nyari volume air itu sama dengan nyari volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, jadi kita langsung kaliin aja nih, 56 dikali 2 dikali 24 sama dengan 43.000. Terus, kenapa dia dibagi 2? Karena dia bilang dia baru ngisi setengahnya nih. Jadi jawabannya adalah 504. Terus di nomor 2 kita tinggal nyari volume kubus, yaitu 13 dikali 13 dikali 13 sama dengan 2197 meter kubik. Nah, di nomor 3 kita kan harus ngeidentifikasi nih di sebelah ruangnya apa. Nah, ini kan. Nah, ini tuh kita hitungnya ada berapa kubus satuan. 1, 2, 3 di panjang, di lebar ada 2. Berarti kalau udah panjang sama lebarnya udah beda, artinya dia adalah balok. Nah, cari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu jumlah kubus satuannya ini berapa? 1, 2, 3. Jadi 3 dikali dengan lebarnya 2 dikali dengan tingginya, yaitu 1, 2, 3 sama dengan 18 cm kubik. Di nomor yang bilangan pangkat 3 berapa yang belakangnya ada 3? Yaitu adalah 7 pangkat 3 kan. Jadi bilangan keduanya adalah 7. Lalu seperti biasa kita coret 3-nya dari belakang. Lalu bilangan pangkat 3 berapa yang hasilnya tidak lebih atau sama dengan 50. Nah, ternyata di sini adalah yang kurang dari 50 adalah 3 pangkat 3, yaitu dengan hasil 27. Jadi kita bisa sebut ini adalah 3 depannya 3. Jadi jawabannya adalah 37 gram.
Yang ini juga kayak gini nih. Kita nyari yang belakangnya 7. Nah, bilangan pangkat 3 berapa nih? Ternyata 3 kan? 3. Nah, ini 3 angka dari belakang kita hapus. Terus 12 nih. Bilangan pangkat 3 berapa yang hasilnya kurang dari 12 nih, atau sama dengan 12? Ternyata dia adalah 2 pangkat 3 dengan hasil 8. 8 kan kurang dari 12 nih. Berarti 2 nih yang diambil. 2, bilangan 2-nya. Jadi jawaban nomor 5 adalah 20. Sekian video penjelasan materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian masih bingung atau pengen tanya-tanya matematika lebih lanjut, bisa cek description box ya. Dadah!